Banjarmasin kota seribu sungai, janji indah hidup penuh damai. Orang Banjar Islam banyak ramai, kota yang dibelah oleh sungai-sungai. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tajil barkati sholatan tubarikuni biha wa hayati wa mauti wa auladi wa amali wa tijarati wa Banjarmasin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi rahmatillah. 1520 Masehi, Sultan Suryansah bertahta takdir ilahi. Islam jadi anutan orang bahari, adat istiadat bersendi serat Islami. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tajil barkati sholatan tubarikuniha wa hayati wa mauti wa auladi wa amali wa tijarati wa baladi Banjarmasin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi rahmatillah. Janganlah kita jadi si keras hati, merasa bujur alpanan dipikir diri. Bawalah hidup bersabar dan memaklumi, insya Allah Tuhan akan menolongi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tajil barkati sholatan tubarikuni biha wa hayati wa mauti wa auladi wa amali wa tijarati wa baladi Banjarmasin wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabis Syekh Abdul Hasan As-Sajili wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam wa fi kitabihima insyaallah Risalatul Amin wa Halul Mus wa Mafatihul Kunus insyaallah. Wa khususan li Syekh Abu Hasan As-Sajili qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan terkhusus juga Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya, rahmatnya, kebahagiaan untuk kita di dunia dan akhirat, dan membersamakan kepada kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
di hidup kita, akhir hidup kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abu Hasan As-Sajili, bastul munajah arba'atun, ada 4 perkara di mana terjadi keluasan dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu adalah dialog seorang hamba kepada Tuhannya. Secara umum disebut dengan doa, lebih khusus dia bersifat munajat, mengekspresikan dirinya, mengeluarkan jiwanya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa pada umumnya sifatnya meminta selesai, gitu kan. Kalau ini dialog. Nah, dialog. Munajat menyebut-nyebut asma-asma Allah, menyebut nama sifat-sifat Allah, menyebut keutamaan-keutamaan Allah lebih banyak. Kemudian mengungkapkan perasaan diri terhadap apa yang selama ini dilakukan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Imma antunadihi min awsafika wa anta nadir ila awsafihi. Yang pertama ialah memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, min awsafika, daripada sifat-sifat engkau, wa anta nadir ila awsafihi, sedangkan engkau melihat sifat-sifat dirimu. Nah, begini, dalam banyak kitab-kitab, misalnya kitab Sirul Asrar, kitab Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz, ada hadis Nabi SAW yang diambil mereka sebagai pegangan. Imam Al-Ghazali dalam Kimya Usa'adah, beliau juga kalimatnya yang cukup kita kenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Nah, bagaimana memahami ini? Memahami ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, harus memahami bersifat mir'atul aksi. Apa itu? Cermin terbalik. Ketika melihat diri hina, maka pasti terbaliknya adalah melihat Allah Maha Agung. Ya, melihat diri kita lemah, berarti melihat Allah Maha Kuasa. Maka seorang yang bermunajat, Syekh Abu Hasan As-Sajili, saat itu dia melihat dirinya, saat itu pula dia memandang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba lemah, Engkau yang Maha Kuasa. Hamba hina, Engkau yang Maha mulia. Hamba tidak berdaya, sedangkan Engkau berkehendak dengan sekehendak. Nah, itu terjadi perlawanan, perbedaan yang mencolok, ya kah? Disebut dengan mir'atul aksi. Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan mir'atul aksi, cermin yang terbalik. Orang yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Mengenal apa di dirinya? Kelemahan dan kehinaan dirinya. Sampai dia melihat dirinya tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki apa-apa itu hanya Allah. Pemilik itu hanya Allah. Dia tidak apa-apa. Sehingga dia merasa dirinya tidak berarti sama sekali. Nah, itu kalimat man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, itu tinggi sekali. Jadi, tetapi mengenal Allah itu perlu ilmu. Kalau tidak perlu ilmu, merenung saja bisa salah. Wah, aku nih hebat Jerman, kacau jadinya. Yalah. Nah, itu orang tidak paham. Maka kebanyakan orang mengaku mengenal dirinya, justru mengenali dirinya merasa hebat, merasa bagus dirinya. Ini kesalahan fatal. Nah, orang yang bermunajat itu pokok pondasinya, dia melihat dirinya, ada lagi melihat sifat-sifat diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma, terkadang antunadihi min awsafihi wa antan najir ila saufika. Kadang memulainya dari sifat Allah yang Maha Agung, Maha Hebat, lalu baru melihat, menengok dirinya. Yalah.
Yang pertama tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang pertama tadi melihat dirinya, kemudian melihat Allah, melihat dirinya lemah, melihat hebatnya Allah. Cermin terbalik ini. Kadang orang itu bisa juga angkat tangan bermunajat kepada Allah atau berdoa kepada Allah, merasakan hebatnya sifat Allah, lalu melihat diri sendiri. Sifat Allah yang maha agung, yang maha kaya, yang maha memiliki, maha berkehendak sekehendaknya, lalu melihat di diri, betapa lemahnya diri, hinanya diri, tak berdayanya diri, betapa fakirnya diri itu sendiri. Subhanallah. Nah, ini dua. Itulah, kalau ini berarti man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, terbalik. Siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal dirinya. Nah, itu kan harusnya begitu. Wa imma an takuna panian bi ausafihi an ausafika. Terkadang dia melihat pana dengan sifatnya daripada sifat dirinya. Terkadang yang dilihat seolah-olah sifat dirinya yang muncul, seolah-olah sifat Tuhan tidak ada. Oke, apa tuh? Saat kita sombong, keingatan kita sombong, merasa tahu kemarin aku merasa tahu ya Allah, kemarin aku berkata kepada manusia aku tahu tentang sesuatu. Seolah-olah di situ terlihat siapa? Yang ada itu hanya kita. Tuhan bang adalah tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena ketika orang merasa tahu, merasa hebat, merasa bagus dirinya, Tuhan adalah situ waktu itu. Tidak ada Tuhan. Yang ada adalah dirinya. Subhanallah. Ya Allah, minta ampun hamba ya Allah. Kemarin ya Allah seolah-olah engkau tidak ada. Yang ada adalah diriku. Masya Allah, banyak bejatnya diriku ini, dosanya besar sekali di hadapanmu ya Allah. Betapa besar dosaku ya Allah. Jadi orang yang sombong, orang yang merasa tahu, orang yang merasa lebih baik dari orang lain, saat itu sebenarnya dia meniadakan sifat-sifat Allah. Dia memunculkan sifat dirinya yang hina dina itu. Masya Allah. Au takunu panian, atau engkau fana bi ausafihi, atau engkau lenyap, yang engkau rasakan itu bi ausafika. Au takunu fanian bi ausafihi, atau engkau bi ausafika. Ya tadi bahasanya seolah-olah sifat Allah itu diserapnya, yang ada adalah sifat diri. Ini aku ini marah, itulah marahnya Allah Ta'ala aja. Marahnya Allah Ta'ala diserapnya pada dirinya. Marah, aku ini marah Allah Ta'ala aja. Mana bisa gitu kan? Yalah, godok-godoknya dari Tuhan aja. Ini marahnya benar dari Allah Ta'ala aja. Nah, menyerap. Masya Allah, menghilangkan Tuhan aku nih. Ya kah? Menghilangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw yajlisu kal haq ala basatil hajati tarmaku bi basri qalbika siddul qilali wal faqar. Atau engkau mendudukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada keluasan hajat-hajatmu, bi basri qalbika, dengan melihat pada dirimu. Engkau bisa melihat ternyata ketika bermunajat juga yang keempat, ketika engkau bermunajat ini, engkau duduk pada saat itu meletakkan, memposisikan Allah di hadapanmu adalah yang bisa menunaikan hajat-hajatmu seluruhnya. Engkau meniliknya daripada bibasri qalbika, yaitu dari yang terdalam daripada hatimu, jarseh. Au takunu zakiran liminnati, atau engkau mengingat Allah, yaitu betapa luasnya nikmat Allah itu, zakiran liminnati,
akan minnah pemberian Allah kepadamu. Wa yakunul basati huna dzikr, maka saat itu engkau mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Jadi di hati di dalam nih, padahal yang diucap subhanallah, tapi di dalam hati, di bilik hati mengatakan alhamdulillah aku bisa berzikir. Alhamdulillah aku bisa berzikir. Jikalau bukan karena karunia Allah, aku tidak bisa berzikir. Yang dibaca adalah subhanallah. Yang dibaca subhanallah. Maghrib kada? Isya kah sudah? Oh cepat banalah. Oh dikit banana pelajarannya nyata. Sedikit lagi nah. Wa awsaful abdi, sifat-sifat seorang hamba ialah al-faqru wal faqah wal ajju wa da'fu wal hajah wal miskin. Sifat-sifat seorang hamba itu pastilah dia al-faqru, kepakiran, fakir, wal faqah, hina, wal ajju lemah, wada'fu itu lemah juga, atau wal ajju itu sudah tua, lemah, menua, dia menua, pasti menua itu malah melemah. Wada'fu lemah, wal hajat selalu berhajat, wazuli itu hina dina. Qala, seperti engkau berdoa, ilahi karramaka adnani, ya Allah, karena sebab kemuliaan-Mu lah aku bisa datang kepadamu, aku bisa mendekati, aku bisa dekat dengan Engkau, aku bisa berdialog kepada Engkau. Nah itu kan ucapan-ucapan yang sifatnya di mana menunjukkan kelemahan kita, sementara kita bisa berdoa dan bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah lah yang menarik kita. Wa fi hadratikal qani, karena kehadiranmu lah aku menjadi bisa menghadap Engkau, aku bisa dekat kepada Engkau. Jadi ketika kita duduk bisa menuntut ilmu, sebenarnya hakikatnya bukan kita yang hebat, mampu berjalan, mampu berduduk, tapi karena kehadiran Allah pada diri kita, itu bahasanya, atau tadi kemuliaan Allah yang limpahkan dari dirinya untuk kita sehingga kita dapat menuntut ilmu, lalu kita mendapat pahala, lalu kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya seorang hamba itu, kata Syekh ini penutup saya Hasan As-Sajili, selalu melihat dirinya lemah, tak berdaya. Subhanallah. Dan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susur sungai Martapura, naik perahu di atas sungai, menikmati alam Tuhan pencipta, tafakur hati dan jiwa. Allahumma sholli wa sallim wa ajib ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijad kudiyat wa ma'ad darajati ijad rufi'at alladhi yaskuru qulubana bihilaha rabbi wa yu'izuna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Hikmati gikir hati kolbi, mengagungkannya di dalam domir.
Tuhan Maha Indah, Allahu Rabbi, semoga dirimu dekat ilahi. Allahumma sholli wa sallim wa atim ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijarubian wa ma'adarajati ijarubian alladhi yaskuru qulubana bihillah rabbi wa yu'iduna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ya Rabbi, curahkan salawat salam dan keagungan kepada penghulu Nabi Muhammad sang madan salawat bersama hajat ketika ia ditunaikan dan bersama derajat